Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Ada semangat? Iya. Syukur ya, pada hari ini kita boleh bertemu lagi di ibadah Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Nah adik-adik, kita mau bersama-sama hari ini memuji Tuhan. Sudah siap? Yuk sama-sama kita menaikkan sebuah pujian. Nah hari ini kita mau mendaki-daki. Siapa yang sudah siap nih? Mau mendaki, kita mau menyelam juga. Sudah siap? Ya, yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Ya, ikuti gerakan dosa ya. Bersama-sama kita mau nyanyikan Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya, kita daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Gimana lagi ya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik bersyukur sekali kalau kita punya Allah yang selalu berserta dengan kita. Ya, tadi di lagu diceritakan, ya, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dimanapun kita berada, di situ ada Tuhan berada. Bersyukur sekali ya. Yuk adik-adik, kita mau bersatu hati nih. Kita mau berdoa ya. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah pada hari ini. Yuk, dengan sikap yang baik kita mau menghadap kepada Tuhan ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan,
bersyukur untuk hari ini kami boleh siap untuk mengikuti ibadah di Komisi Anak. Tuhan berkati hati kami, Tuhan berkati telinga kami, sehingga kami boleh mendengar dan juga memuji nama Tuhan dengan baik. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setiap firman yang boleh kita dengarkan kiranya boleh membuat kita semakin bertumbuh ya. Dan bertumbuh, semakin bertumbuh, jangan lupa kiranya juga kita boleh semakin apa ini? Kalau pohon biasanya menghasilkan apa sih? Buah ya? Betul ya. Kiranya setiap firman yang boleh kita dengarkan boleh membuat kita bertumbuh dan berbuah. Nah, yuk kita mau nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita mau sama-sama pakai gerakan ya. Tepuk tangan dulu yuk. Siap ya? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi yuk. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik. Nah, perkenalkan, nama saya Lose Wahyu. Hari ini kita mau bermain terlebih dahulu. Supaya lebih seru, saya undang Lose Yosi untuk menemani saya bermain. Lose Yosi. Nah, Lose Yosi, kita akan bermain. Bermain apa? Nanti kita akan menebak emoticon. Nah, emoticonnya ini nanti Lose Yosi peragakan. Harus mirip. Nah, ini. Nah. Lah, udah mirip nggak adik-adik? Nah, ini. Supaya lebih seru, saya ajak adik-adik untuk bermain bersama-sama. Nah, mainnya sama papa mama yang ada di rumah ya. Nanti Lose Wahyu menggeser ini emoticon supaya adik-adik bisa meragakan emoticonnya ini apa. Oke, udah siap? Sekarang ini. Ini lebih gimana ini? Ini emoticon apa? Marah, benar sekali. Marah. Berikutnya lebih ekspresi lagi. Nah, ini. Lebih ekspresi lagi. Ini apa emoticonnya? Sedih, sedih, sedih waktu dimarahi papa mama. Sedih gini. Setelah itu coba ini ragakan. Ini harus lebih lagi ya. Nah. Nangis. Nangis. Coba adik-adik nangis kayak apa? Nangis. Nangis adik-adik. Waktu dimarahi papa mama nangis. Coba lagi-lagi. Nangis. Oh, Lause mau tanya satu nih. Ngomong-ngomong soal nangis, kira-kira Tuhan Yesus pernah nangis nggak ya? Tuhan Yesus pernah nangis nggak ya?
Coba saya tanya adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus pernah nangis gak? Coba tanya papa mama yang ada di rumah. Tuhan Yesus pernah nangis gak ya? Lalu ingat ayat di Yohanes 11 ayat yang ke-35. Maka menangislah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah nangis loh adik-adik. Oke, thank you Lause Yosi untuk menemani bermain dengan Lause Wahyu. Thank you ya. Thank you adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus menangis? Nah, adik-adik yang penasaran, dengerin Lause cerita baik-baik ya. Tapi sebelum Lause cerita, yuk kita berdoa untuk minta hikmat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Melalui firman-Mu kami mau bertumbuh dan mengenal Tuhan kami. Memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, ceritanya begini. Mengapa kok Tuhan Yesus nangis? Pada waktu itu ada orang yang bernama Lazarus. Lazarus ini sedang sakit keras. Dia sakit. Lazarus memiliki 2 saudari perempuan. Namanya Marta dan Maria. Lazarus, Marta, Maria itu sudah kenal Tuhan Yesus. Mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu dahsyat, keren, banyak melakukan mukjizat. Tentu saja sebagai seorang saudari bagi Lazarus, Marta dan Maria mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjenguk Lazarus. Supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit. Marta dan Maria menunggu Tuhan Yesus kok nggak datang-datang ya. Tuhan Yesus mana ini kok nggak datang-datang. Bener adik-adik, Tuhan Yesus nggak datang. Akhirnya Lazarus yang sakit, makin sakit. Lazarus meninggal. Lazarus mati adik-adik. Tentu saja Maria, Marta sedih. Lazarus mati. Lazarus akhirnya dikuburkan di sebuah goa. Nah, goa kuburan pada waktu itu bentuknya goa. Lazarus dikuburkan di tempat itu. Sudah 4 hari Lazarus dikuburkan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus datang ke tempat Maria dan Marta. Maria Marta tentu saja mengharapkan Tuhan Yesus datangnya lebih cepat. Kok sekarang datangnya? Mungkin saja Maria Marta ngomong sama Tuhan Yesus kok datangnya sekarang sih? Kok datangnya sekarang? Kok enggak waktu Lazarus sakit? Sekarang Lazarus sudah meninggal, sudah mati, sudah dikuburkan. Kenapa datangnya sekarang? Orang-orang terdekatnya juga gitu. Iya, kenapa? Dia kan Tuhan yang sanggup menyembuhkan banyak orang. Dia Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat. Tentu saja kalau Tuhan Yesus datangnya waktu Lazarus sakit, bisa disembuhkan. Tapi sekarang sudah mati. Gimana? Nah, Maria juga begitu. Maria datang pada Yesus dengan nangis, dengan sedih. Tuhan Yesus, kenapa datangnya sekarang? Telat Tuhan Yesus, Lazarus sudah mati. Dari situlah Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus nangis bukan karena orang-orang menangis karena kepergian Lazarus. Tetapi Tuhan Yesus sedih dan nangis oleh karena orang-orang ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Ini ya, Maria, Marta, orang-orang di sekitar itu pernah Tuhan lihat sendiri Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Tuhan Yesus itu sudah memberikan roti untuk 5.000 orang. Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang-orang di sekitar. Tapi mereka masih gak percaya Tuhan Yesus mampu membangkitkan Lazarus.
Tuhan Yesus sedih melihat ketidakpercayaan orang-orang terdekat. Dengan kesedihan hati dan menangis, Tuhan Yesus datang nih di kuburannya Lazarus. Di kuburan Lazarus, Tuhan Yesus ngomong, "Lazarus, marilah keluar." Nah, ternyata keajaiban terjadi, adik-adik. Lazarus bangkit. Orang-orang yang sekitarnya tidak percaya tadi melihat kejadian itu dan wow, ini orang berkuasa atas kematian. Mereka yang gak percaya akhirnya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuktikan dirinya bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Dia membangkitkan Lazarus. Gak hanya itu, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu menunjukkan dialah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus pernah ngomong seperti ini, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, sedihnya Tuhan Yesus itu melihat orang-orang sekitar ini gak percaya. Bagaimana dengan kita? Adik-adik pernah gak meragukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kok nggak bisa seperti teman-teman yang di luar sana sih? Saya harus di rumah, belajar jarak jauh di rumah, nggak bisa ketemu sama teman-teman gara-gara ada penyakit corona. Tuhan Yesus sayang sama aku, sama keluarga, atau sayang teman-teman nggak sih kok aku harus mengalami hal ini? Nah, kita meragukan yang terjadi saat ini. Atau kita juga meragukan gini, kita tahu Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita tahu kalau Tuhan Yesus itu baik banget sama kita. Tapi terkadang kita kok masih gak sayang sama teman-teman kita. Loh, orang itu nakal, temanku itu nakal sama aku. Iya, tahu. Lah, sekarang Tuhan Yesus tetap sayang sama adik-adik gak? Walau adik-adik nakal, walau adik-adik pernah nyontek, walau adik-adik pernah juga jahatin orang lain, usilin orang lain. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita, sama adik-adik semuanya. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tapi kita masih meragukan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk mempercayakan diri, mencayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Nah, oleh karena itu saya mengajak adik-adik untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Ambil sikap berdoa, ngomong sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, saya masih meragukanmu, saya masih ragu dan gak percaya kalau Tuhan Yesus sayang sama saya. Masih ragu kalau hidupku sekarang ini banyak masalah, banyak hal yang gak tahu, tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama saya." Yuk kita ambil doa untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Nanti Lause akan berdoa sambil bernyanyi, adik-adik bersama dengan papa mama yang ada di rumah untuk berdoa bersama, untuk bersyukur oleh karena Tuhan ada kebangkitan dan hidup itu. Gitu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku,
memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Nah, pada hari ini kita mau menghafal ayat. Ayatnya diambil dari Yohanes 11 ayat 25a. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya, saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita hafalkan ayat ini bersama-sama dengan Lose ya. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Nah adik-adik, bersyukur ya, tadi kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang maha kuasa ya. Nah adik-adik, kita bersyukur kita punya Allah yang maha kuasa. Kita juga mau menyatakan syukur kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah adik-adik, untuk persembahan kalian bisa menyimpannya dulu di dalam amplop, disisihkan ke dalam suatu amplop tertentu, boleh ya. Suatu saat ketika kita bisa bertemu lagi secara offline, adik-adik boleh membawanya dan mempersembahkannya. Atau adik-adik juga bisa mengirim persembahan melalui rekening Komisi Anak. Ya, adik-adik bisa minta papa dan mama untuk membantu mengirimkannya. Ya, yuk kita bersama-sama mau membawa pujian kita untuk persembahan kita. Kita mau menyanyikan lagu burung pipit yang tidak menanam tapi Tuhan bisa beri makan ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah adik-adik,
bersyukur kita sudah boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk nama Tuhan. Yuk kita bersatu hati, kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan dan juga kita mau mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini ya. Yuk mari tangan dilipat, mata ditutup, kita bersatu hati lagi di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk banyak berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami juga. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk banyak hal yang boleh kami terima. Tuhan, kami rindu, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senang akan persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami sudah boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kiranya setiap firman yang sudah kami dengarkan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Terlebih lagi boleh berbuah melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yeay, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.